Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Goza MV. Oke, jadi kali ini gua mau bahas tentang cara memperbaiki motor Ninja 250 cc yang tiba-tiba macet atau mati, nggak bisa hidup lagi. Bagi kalian yang mengalami hal yang sama, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian yang membutuhkannya, guys ya. Oke, langsung saja. Jadi beberapa hari yang lalu motor gua macet secara tiba-tiba waktu di perjalanan. Untungnya temen gua bantu dorong sampai ke rumah gua gitu kan. Dan ternyata setelah diselidiki bersama teman gua, penyebabnya adalah pengisian aki yang tidak normal. Pengisian yang aki tidak normal ini disebabkan beberapa masalah. Yang pertama, kemungkinan besar kiprok sudah mulai rusak atau sudah waktunya diganti spare part yang baru. Yang kedua, spool pada motor ini kita sudah tidak mengaluskan listrik dengan baik. Biasanya motor kita akinya diisi atau di charge oleh spool melalui kiprok, dan apabila salah satu dari spare part ini tidak mengalirkan listrik dengan normal, maka akan dalam hitungan hari aki kita akan tekor. Oke, kita lanjut guys, karena ada kesalahan teknis sedikit tadi. Jadi melanjutkan pembahasan tadi, kalau misalkan dari salah satu spare part, spool ataupun kiprok tadi tidak mengalirkan listrik dengan normal, maka aki kita dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam, dia akan tekor atau berkurang. Jadi di sini gua pengen sharing, gua menemukan beberapa masalah dan bahkan solusinya. Jadi bagi kalian yang mengalami hal yang sama, jangan terburu-buru untuk beli spare part baru, khususnya motor sport ya, karena harganya lumayan tinggi. Jadi sebelum kalian beli spare part baru, kalian tonton dulu video ini sampai habis. Insya Allah bisa membantu kalian untuk meminimalisir budget atau biaya memperbaiki motor kalian. Oke, kalian simak baik-baik video ini. Kali ini gue akan menjelaskan semua apa yang gue alami ketika motor ini macet, dan semoga bermanfaat buat kalian yang menonton. Oke, yang pertama berbicara soal arus aki, karena itu adalah kebutuhan utama untuk bisa menghidupkan atau menyalakan motor kita, khususnya motor sport ya guys, karena tanpa aki motor kita tidak akan bisa menyala ya. Yang pertama disebabkan oleh kiprok pada motor kita sudah harus diganti baru atau dia sudah hangus. Yang kedua juga mungkin mengalami hal yang sama, dia hangus atau rusak ya dan harus diganti baru. Maksudnya spoolnya harus diganti baru gitu ya. Menurut pengalaman gua kemarin, sebelum bawa ke bengkel, gua periksa sendiri sama temen gua, ternyata pengisian pada aki tidak normal. Kemudian kita tes pakai voltmeter, ternyata makin lama makin berkurang. Jika teman-teman mengalami hal yang seperti ini, kemungkinan terjadi ketidaknormalan pada pengisian aki yang disebabkan oleh salah satu spare part tersebut, yaitu satu spool atau yang kedua kiprok. Nah, setelah dibongkar di bengkel, ternyata motor gua spoolnya gosong dan gambarnya seperti ini.
Kemudian setelah itu gua minta orang bengkel untuk dilepas spoolnya, gua bawa ke tukang gulung ulang spool. Itu biayanya sangat-sangat bisa membantu atau bisa meminimalisir biaya perbaikan spool pada motor kalian ya, murah banget. Nanti di akhir video akan gua spill. Setelah itu, singkat cerita, setelah melakukan penggulungan ulang pada spool, gua pasang kembali dan motor gua normal seperti biasa. Alhamdulillah gitu kan, gua bisa meminimalisir biaya perbaikan motor terutama spool ya, karena biaya untuk beli spare part baru apalagi motor sport kelas 250 cc spoolnya lumayan ya, 2 jutaan ke atas. Gua cek di Shopee itu ada yang 2.400.000, 2.500.000, bahkan ada yang 2.900.000-an. Nah, teman-teman di sini bisa menilai ya, kalau misalnya kita beli spare part yang baru lumayan ya harganya. Dan di sini alhamdulillah motor gua sudah menyala atau hidup seperti semula. Dia hidup sudah normal. Beberapa hari gua coba test ride dan ternyata dia normal-normal aja. Dan inilah video percobaan motor gua, teman-teman. Dan kebetulan waktu di bengkel gua sekalian pasang voltmeter agar kenapa? Agar kita bisa mendeteksi atau memprediksi kenormalan pengisian aki kita. Jadi sekitar 12 sampai 14 itu normalnya di aki ketika kita di kecepatan tinggi atau mesin dalam keadaan kecepatan tinggi, dia akan naik sampai 14. Jadi kita bisa tahu kelistrikan pada aki kita melampaui batas atau masih normal, atau bahkan mungkin bisa berkurang tekor gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke, di sini gue mau spill. Jadi semuanya biaya perbaikan motor ini kemarin sekitar 1.800.000-an ya, lebih sedikit lah, karena di sini gue ada beberapa part yang diganti baru juga. Terutama gear sama rantai. Untuk gear depan belakang gua ganti semuanya ya. Jadi alhamdulillah motor gua sudah normal ya. Jadi semua ini menghabiskan biaya sebanyak untuk penggulungan spool ulang itu sekitar 400-an ribu, dan untuk pemasangan biaya servis dan pergantian air radiator itu sekitar 212. Sama ini ya, biasanya kita kalau ke bengkel, karena bengkelnya bukan resmi dari brandnya gitu kan, jadi maklum lah pengerjaannya tidak seperti brand-brand yang sudah besar, karena ini bengkel pinggir jalan gitu. Jadi untuk bisa meminimalisir juga. Tapi teman-teman kalau misalkan mau servis modelan begini, teman-teman juga harus tahu permasalahan pada motor kita. Jangan asal dipasrahkan saja sama bengkel yang mungkin belum kita percayai gitu ya, karena untuk bisa meminimalisir tambah rusak gitu kadang. Tapi ada juga beberapa bengkel yang mungkin ngerti ya. Aduh, ada yang lewat. Sekali Pak. Jadi nggak semua, intinya gua di sini juga nggak pengen jelek-jelekin mana yang buruk mana yang lebih baik gitu. Intinya tidak semua bengkel bisa memperbaiki motor sport gitu ya. Jadi untuk meminimalisir bertambahnya masalah, kita sendiri juga harus tahu apa sih masalahnya di motor kita, terus kita kasih tahu di bengkelnya gini-gini, terus kita juga minta saran pada abang-abang bengkelnya biar tidak ada miskomunikasi, ya kan.
Oke, jadi semua total ini 1.800.000-an. Untuk penggulungan ulang di spool itu sekitar 400.000 dan biaya untuk pemasangan 212.000. Jadi total untuk perbaikan kelistrikan pada aki motor gua sekitar 612.000. Dan di sini gua mau spill juga. Kemarin sebelum dia macet, gua ketika pakai motor ini ngerasa kayak ditarik-tarik gitu. Makanya di sini gua ganti gear, set gear satu set sih, depan sama belakang beserta rantainya. Karena kenapa gua mengganti satu set sekalian, karena kalau misalkan kita ganti satu-satu, terkadang dia untuk rantai yang baru dengan gear yang lama nggak cocok. Jadi biar nggak kerja dua kali, gua belikan satu set, dan itu harganya juga 600.000. Dan yang tadi, karena kemarin ini akinya juga pakai yang 7 ampere, karena katanya kalau misalkan motor sport 250 cc itu minimal pakai yang 8 ampere. Jadi kemarin akinya gua ganti juga yang baru, gua pakai Yuasa yang 8 ampere, itu harganya juga 600. Jadi total semuanya sekitar 1.800.000. Kenapa di anak teman gua ya guys. Total semua biaya 1.812.000. Sebenarnya untuk perbaikan perbaikan arus listrik pengisian aki itu 612.000. Daripada kita beli spool yang baru ya kan, spare part yang baru, apalagi yang ori, itu sekitaran 2.600.000 sampai 2.900.000-an gitu. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bersyukur, sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa ibadah. Oke, sekian dulu dari gua, makasih. Jangan lupa support kalian agar gua lebih semangat untuk update informasi tentang permotoran. Mungkin kita saling berbagi, saling belajar gitu aja. Gua juga bukan merasa bisa, jadi itu gua share berdasarkan pengalaman gua kemarin. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.